Dulu kita di masa SMA ataupun SMK itu mungkin kita lebih asik dengan nongkrong bareng, ngopi, senang-senang. Yang penting kita happy, senang-senang, ya udah. Belum pemikiran kita, mindset kita belum sampai ke gimana ya kita setelah lulus kita mau kemana ya, belum sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister fillah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah brother and sister fillah, insya Allah pada kali ini kita bakalan sharing tentang gua mau kemana setelah lulus sekolah. Itu judulnya. Jadi sengaja gue buat konten malam-malam. Ini buat konten malam banget kayaknya. Ini hampir jam 12. Sengaja gue bikin, susah banget pengen bikin konten tengah malam dengan alat yang seadanya. Gue sedikit cerita sama teman-teman. Sebenarnya gue awal dari nge-YouTube sampai sekarang itu dengan menggunakan alat seadanya banget. Dari mulai mic, dari mulai lighting, dari mulai kamera, sampai kamera juga orang banyak menyangka gue pakai kamera, padahal enggak. Sebenarnya gue pakai kamera handphone doang ya, bukan pakai kamera yang keren kan kayak orang lain, enggak. Tapi gue bersyukur gue masih tetap bisa berkarya. Nah, sebelumnya kenapa gue pengen berkarya? Karena menurut gue sebuah karya itu akan dikenang oleh banyak orang, dan gue pengen dalam motivasi hidup gue, tujuan gue itu khairun nas anfa'uhum linnas. Gue pengen bermanfaat untuk diri gue dan gue pengen bermanfaat untuk banyak orang. Salah satu gue pengen bermanfaat untuk banyak orang supaya ketika nanti gue mati, ya minimal orang pernah lihat konten-konten gue, kreativitas gue, dan dia jadi termotivasi, dia jadi semangat, dia jadi bangkit. Itulah yang gue pengen. Karena banyak orang di luar sana yang ketika meninggal gue lihat Instagramnya, YouTube-nya, dan lain sebagainya, hanya sebagai di postingannya tuh hanya sebagai ya hanya hiasan aja lah, nggak ada sisi kreasinya. Tapi gue pengen ketika nanti gue mati, gue pengen ada orang yang berkesan ketika melihat, oh ya Allah, dia tuh orangnya kayak gini, kayak orang gue lihat orang-orang yang sangat luar biasa, masya Allah. Ketika gue lihat dia udah mati, dia udah meninggal, tapi konten-kontennya tuh dia masih keren gitu, masih bisa memotivasi gue, sedangkan dia udah nggak ada. Dan itu terjadi kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah nggak punya kayak istilahnya yang booming sekarang, nggak punya YouTube, Instagram, tapi beliau masya Allah karena akhlaknya luar biasa, maka beliau meskipun jasadnya mati, tapi namanya masih tetap bangkit dan selalu kita kirimin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung aja ke ceritanya nih. Jadi dalam hidup, intinya kita harus punya tujuan. Tanpa tujuan, kita nggak akan bisa sampai kemana-mana. Artinya berarti tujuan hidup itu sangatlah penting dalam hidup kita. Nah ini teman-teman, dulu kita di masa SMA ataupun SMK itu mungkin kita lebih asik dengan nongkrong bareng, ngopi, senang-senang. Yang penting kita happy, senang-senang, ya udah. Belum pemikiran kita, mindset kita belum sampai ke gimana ya kita setelah lulus kita mau kemana ya, belum sampai sana. Dan sekarang benar-benar ketika saya lulus juga itu terasa banget, sampai sekarang itu terasa. Gue harus gimana ya, gue harus kemana ya, gue nggak mau jadi terus beban keluarga. Itu yang gue pikirin sekarang. Dan benar-benar lu harus benar-benar siapin planning untuk masa depan kamu sendiri. Itu juga untuk kebaikan diri kamu sendiri. Yuk kita semangat, bangkit, siapkan untuk planning di masa depan kalian. Meskipun entah sama atau enggak dengan perjalanan hidup kita, yang penting kita udah berusaha memaksimalkan apapun yang kita usahakan, kita tuju dan kita jalani. Dan biar Allah yang selebihnya berkehendak, kita hanya berikhtiar tugasnya. Kayak saya nih, saya punya tujuan ketika saya lulus nanti saya pengen kuliahnya ngambil jurusan ini dan jurusan ini. Nanti kalau saya keterima, saya pengen jadi ini nantinya, kayak gitu. Itu tujuan. Ada planning kedua ketika saya nanti gimana kalau seandainya saya nggak lulus, saya pengen berwirausaha.
Dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu berwirausaha atau berniaga. Nah, Rasulullah juga sama dulu ketika beliau berdagang atau berwirausaha itu banyak banget tantangan dan ujiannya. Dan dalam berdagang pasti risikonya ada untung ada rugi. Dan itu sudah jadi ketentuan ketika kita berwirausaha. Dan saya sekarang masih ada di posisi saya sedang daftar sekarang tes ujian mandiri, dan mudah-mudahan doakan semoga saya lulus. Di kemarin-kemarin saya nggak lulus, tapi saya yakin berarti Allah punya rencana yang terbaik untuk saya. Intinya dalam hidup itu benar-benar kita harus jalani, nikmati dan syukuri, dan jangan lupa bertawakal sama Allah. Wa illa rabbika fargob. Jadi kita juga harus benar-benar berharap tuh benar-benar ke Allah. Jangan gantungkan harapan kita pada manusia. Ketika kita gantungkan harapan kita pada manusia, yang akan kita terima mungkin banyaknya kekecewaan daripada gembiranya. Kayak gitu teman-teman. Intinya konten singkat ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan buat teman-teman semua juga. Yuk yang punya tujuan hidup, semangat, karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Apapun tujuan kamu, pasti itu yang terbaik untuk diri kamu. Kamu harus banggain diri kamu sendiri, dan jangan lupa banggain orang tua. Siap. Kayak gitu brother. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.